Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah dari kelas manajemen semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai perempuan dan pakaiannya. Setiap kali mendengar atau membaca berita ketika ada seorang perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan saat itu kebetulan korban sedang memakai pakaian yang terbuka. Apa reaksi kalian? Berempatika, merasa kasihan, atau ikut menghujat korban karena cara berpakaiannya? Tidak banyak dari masyarakat yang malah ikut menghujat korban karena cara berpakaiannya dan mengomentari cara berpakaiannya. Kira-kira komentarnya seperti ini. Itu sih salah kamu ya karena pakai baju pendek seperti itu. Siapa suruh pakai baju pendek seperti itu, kan bikin kegoda laki-laki. Ucapan seperti itu tidak banyak keluar dari seorang laki-laki, para perempuan dan ibu-ibu. Ibu-ibu, bayangin, ibu-ibu yang pernah menjadi seorang gadis berbicara seperti itu kepada korban pelecehan, yang mana korban pelecehan tersebut itu adalah seorang perempuan. Kalian bisa bayangin gak sih gimana reaksi para korban? Dia sudah mendapatkan pelecehan itu, lalu mendapatkan komentar yang seperti itu dari ibu-ibu yang sesama gendernya. Padahal faktanya, dari data yang ada, pelecehan seksual tidak ada kaitannya dengan pakaian yang digunakan oleh para korban. Entah itu para korban memakai pakaian yang tertutup, pakaian pendek, gitu. Walaupun di Islam sendiri diperintahkan untuk kaum hawa untuk menutup auratnya dengan cara berhijab, terus memakai pakaian yang tertutup seperti gamis dan lain-lainnya. Tapi dari itu semua, faktanya korban-korban yang mengenai pelecehan seksual itu memakai pakaian yang tertutup. Fakta-fakta ini diambil dari survei yang diikuti oleh lebih dari 62.000 orang yang dilaksanakan secara nasional pada tahun 2018 selama 16 hari. Hasil survei mengatakan yang mengalami pelecehan seksual terjadi ketika korban memakai celana atau rok panjang sebanyak 18%, hijab 17%, dan baju lengan panjang 16%. Masih nggak percaya dengan fakta-faktanya? Contoh kasus pelecehan yang korbannya memakai pakaian tertutup yaitu di lingkungan pesantren. Percaya atau enggak, di lingkungan pesantren itu pelecehan seksual yang paling sangat tinggi, dan itu menurut komisioner KPAI. Santri-santri di pesantren kan sudah pakai baju yang tertutup gitu kan, tapi masih menjadi korban pelecehan seksual oleh guru-guru besar, yang mana guru-guru besar ini mengatakan kepada santrinya yang aneh-aneh, yang tidak mendapatkan ilmu yang sesungguhnya gitu. Lalu para guru besar ini menipu para santrinya yang kemudian berujung kepada melakukan pelecehan seksual kepada santri. Yang kedua, kasus yang baru-baru menghebohkan ini, kasus pelecehan seksual 3 anak di Luwu Timur oleh ayah kandungnya. Wow. Siapa yang baca beritanya itu pasti akan merasa emosi dan kesal oleh pelaku ini, yang dimana pelaku itu tuh ayah korbannya, ayah kandungnya, yang mana seharusnya itu keluarga yang menjadi tempat pelindungnya, tapi ternyata enggak gitu. Nah, kasus ini tuh terjadi saat anak-anak itu dijemput sekolah oleh ayahnya. Nah, ini terjadi ketika orang tuanya itu telah bercerai ya. Ayahnya itu yang menjemput anak-anaknya ini. Kalian bisa bayangkan itu 3 anak di bawah umur menjadi pelecehan seksual oleh ayah kandungnya. Ayah kandungnya pas dilaporkan reaksinya apa? Playing victim. Padahal untuk menangani kasus ini, pernyataan dari korban pelecehan seksual itu sudah menjadi bukti yang kuat seharusnya. Tetapi kita tahulah sistem di Indonesia itu ya gimana gitu kan. Nah, kalian masih ingin menyalahkan pakaiannya. Anak kecil ini masih pulang sekolah, masih memakai pakaian sekolah gitu kan, terus belum tahu apa-apa. Siapa yang nggak ngerasa kesel gitu oleh ayah kandungnya sendiri? Kenapa dia berbuat tega dan bejat seperti itu kepada anak kandungnya?
Selain itu, di Bandung tahun 2019 diadakan pameran baju penyintas kekerasan seksual berupaya hapus stigma. Dari keterangan foto, kita bisa lihat 3 dari baju yang dikenakan korban merupakan pakaian yang tertutup. Menurut Nurul Fasifika dari Gerakan Melek Bersama, ingin mendobrak anggapan di masyarakat bahwa korban kekerasan seksual biasanya yang berpakaian terbuka. Jadi, kalian ini yang masih ingin menyalahkan para korban karena mereka memakai pakaian yang terbuka, tertutup, itu seharusnya kalian hilangkan pikirannya. Harus mengubah mindset kalian ini tentang cara berpakaian korban ini. Karena faktanya ada banyak sekali para korban yang ternyata memakai pakaian tertutup, sudah menutup auratnya dengan sebaik mungkin, tapi masih saja mendapatkan perlakuan yang tidak baik ini. Mereka masih mendapatkan pelecehan seksual ini. Yang harus diperbaiki yaitu dari mindset para pelaku ini, mindset laki-laki ini. Karena dalam Islam pun sudah ada larangan untuk menundukkan pandangan mereka terhadap lawan jenisnya. Mereka harus mempunyai kontrol akan dirinya sendiri untuk tidak tergoda oleh perempuan yang memakai pakaian apapun, entah itu pakaian yang seksi, yang terbuka, yang tertutup, yang sudah menutup auratnya. Mereka harus mempunyai kontrol akan dirinya sendiri agar tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual ini kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itulah, para perempuan ini seharusnya tidak perlu resah akan pakaian yang mereka gunakan, entah itu mereka nyaman dengan menggunakan pakaian yang terbuka yang tidak menutup auratnya. Kalau mereka nyaman dengan pakaian itu, seharusnya perempuan tidak perlu memikirkan apapun. Seharusnya perempuan tidak mendapatkan pelecehan seksual dimanapun mereka berada. Para perempuan ini berhak akan dirinya sendiri. Perempuan itu bebas memakai pakaian apapun yang membuat mereka nyaman akan dirinya sendiri. Jadi stop menyalahkan para korban pelecehan seksual ini dari pakaiannya. Kalian harus menyalahkan pikiran lelakinya ini loh, para pelakunya. Kenapa berbuat seperti itu kepada perempuan? Bahkan perempuan ini sudah memakai pakaian tertutup pun masih menjadi korban. Cukup sampai sini pembahasan yang saya bahas tentang perempuan dan pakaiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya, dalam pemilihan katanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.